ربي سالك بخير الرسل أضرال حالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin melanjutkan pelajaran yang dulu saya pernah mulai tapi lama tidak saya lanjutkan, yaitu pembacaan kitab Mukhtasar Latif karangannya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Beliau adalah orang Hadramut, tepatnya di kota Tarim. Kali ini beliau menerangkan hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Beliau berkata, faslun wa yajibul ghuslu min khamsati asya'a min ilajil hasyafati fil farji. Jadi dalam fasal ini beliau menerangkan kepada kita bahwasanya penyebab yang mewajibkan seseorang itu menjadi wajib mandi ada 5 perkara. Sebagian kitab ada yang menyebutkan 5, ada yang 6. Di sini 5. Kenapa seseorang itu menjadi wajib mandi? Karena 5 perkara yang nanti disebutkan di sini adalah yang menyebabkan seseorang menjadi terdapat pada dirinya hadas besar. Dan seperti yang kita ketahui, jika seseorang ingin salat itu kan wajib. Seseorang ingin salat, syarat sah salatnya harus dia bersih, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ketika seseorang ada hadas besar pada badannya, otomatis dia wajib menghilangkan hadas besar tersebut. Dan cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Maka dari itu, mandi di sini hukumnya menjadi wajib. Apa saja yang menyebabkan wajib? Ada 5 perkara. Yang pertama, min ilajil hasyafati fil farji. Karena sebab masuknya hasyafah itu, misalnya ini zakar, jadi ra'sul zakar atau kepala hasyafah, kepala zakar itu namanya hasyafah. Nah, kepala zakar itu ketika masuk semuanya dari bagian kepala zakar masuk ke dalam farj itu kemaluan. Nah, maka si laki-laki maupun perempuan yang dimasuki itu hukumnya dia wajib mandi. Tapi jika masuknya hanya setengah daripada kepala zakar atau sebagian, belum keseluruhan, maka belum wajib mandi. Tapi wudunya batal karena bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Farj yang dimaksud di sini adalah kemaluan, entah kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemaluan misalnya waliyadzubillah ya, laki-laki masuk ke punya laki-laki yang biasa, yang sekarang ini dinamakan gay, LGBT, yang itu adalah diharamkan dan perbuatan yang sangat buruk. Apakah mereka yang melakukan hal seperti itu wajib mandi? Ya, wajib mandi karena memasukkan zakarnya ke farj. Farj tadi mencakup kubul maupun dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang. Jadi pelaku LGBT jika melakukan hal itu, apakah wajib mandi? Wajib. Dan perbuatan itu sangatlah dilarang, haram, dosa besar. Bahkan pelaku LGBT, pelaku homoseksual, mereka ada yang ulama berpendapat hukuman mereka yaitu dijatuhkan dari tebing yang tinggi dan dihujam, dilempari dengan batu-batu sampai meninggal. Nah, ada yang mengatakan hukumannya seperti orang yang berzina. Nah, jika dia belum pernah menikahi perempuan, belum pernah memiliki perempuan yang halal, maka hukumannya dipukul, dicambuk sebanyak 100 kali dan diusir dari kampungnya, diasingkan selama 1 tahun. Tapi jika dia pernah memiliki pasangan yang halal, maka hukumannya dirajam sampai meninggal. Dirajam itu dilempar dengan batu. Nah, jadi kembali ke pembicaraan kita bahwasanya ketika ra'sul zakar atau
kepala zakar tadi yang dinamakan hasyafah masuk ke dalam farj. Farj itu entah kemaluan depan atau kemaluan belakang, punya laki-laki maupun punya perempuan. Hewan, walaupun hewan, misalnya billah kan ada juga seorang laki-laki menikahi kambing. Nah, itu pun jika dia memasukkan zakarnya ke farj kambing itu, hukumnya ya sama, wajib mandi. Apa itu boleh? Tentu tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang haram. Dengan istri pun melalui duburnya itu perbuatan yang haram. Tapi apakah wajib mandi? Wajib mandi. Karena itu dinamakan farj. Jelas ya. Walau mayit, walaupun yang dimasukkan tadi adalah mayit. Nah, apakah mayit tadi wajib diulang mandinya? Misalnya mayit sudah dimandi, istrinya sudah wafat lalu sudah dimandi. Ternyata si suami melakukan hal tersebut pada istrinya yang sudah meninggal. Apakah istrinya wajib diulang mandinya? Tidak. Kalau mayit tidak diulang mandinya. Kalau misalkan sudah dimandikan. Lalu penyebab yang kedua yaitu adalah wamin khurujil mani, keluarnya sperma, keluarnya air mani dari seseorang laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Biasanya itu sudah memungkinkan bagi mereka untuk keluarnya sperma. Ini sudah dapat menghasilkan sperma. Maka jika keluar air mani spermanya laki-laki maupun perempuan, maka wajib mandi. Jadi keluar, benar-benar keluar ya dari lubang itu. Kalau misal masih cuman mau keluar lalu dia tahan, dia tekan begitu sampai tidak jadi keluar, maka belum wajib mandi karena belum keluar sampai batasan yang zahir. Khurujul mani. Wa minal haidhi, dan lalu yang ketiga disebabkan haid. Sebabkan haid, selesai haid perempuan itu wajib mandi. Kalau dia mau sholat harus mandi. Kalau dia sholat tanpa mandi maka tidak sah sholatnya karena ada hadas besar di badannya. Wan nifas, selesai nifas ini juga. Selesai nifas itu ketika perempuan melahirkan, maka setelah melahirkan biasanya ada darah yang keluar pada farjnya, dan itu kadang selama 40 hari itu biasanya, dan yang paling lama itu 60 hari, dan terkadang kurang dari 40 hari bisa, dan terkadang bahkan hanya setetes air, setetes darah saja, paling sedikit itu, kadang setetes darah. Terkadang biasanya 40 hari, bisa juga kurang, dan paling lama 60 hari itu nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Wal wiladah, dan disebabkan oleh melahirkan. Misalnya seorang perempuan melahirkan anak lalu dia tidak ada nifas, maka dia tetap wajib mandi karena melahirkan itu adalah salah satu daripada penyebab wajibnya mandi. Atau misalkan keguguran, sama mengeluarkan alaqah atau mudghah, segumpal daging, itu keguguran misalnya, tidak ada nifasnya, apakah dia wajib mandi? Wajib. Disebabkan apa? Wiladah, melahirkan, itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Dan terakhir ada yang menambahkan wal maut, mati, kematian, mewajibkan untuk mandi. Tetapi yang wajib mandi bukan si mayitnya, tapi orang lain yang mengetahui kematian seseorang. Dia fardu kifayah bagi setiap orang yang mengetahui akan ada kematian tersebut untuk memandikan mayit tersebut. Jadi inilah 5 atau 6 perkara yang mewajibkan seseorang mandi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang kurang jelas, jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.